Shalom bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Santo Tobing dan saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Untuk khotbah kali ini, saya memilih ayat dari Matius 25 ayat 14-30. Mungkin banyak dari kita sudah pernah mendengar akan ayat ini, ya mungkin dari sekolah minggu ataupun saat khotbah di gereja, di mana ayat ini menceritakan tentang perumpamaan tentang talenta. Secara singkatnya, ada seorang tuan yang ingin bepergian ke luar negeri dan menitipkan hartanya kepada 3 hambanya. Di mana hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Hamba pertama dan hamba kedua mengolah talenta itu sehingga memiliki laba 5 talenta dan juga 2 talenta masing-masing, dan hamba ketiga tidak mengolahnya sama sekali. Lalu pada saat si tuan itu kembali lagi ke kediamannya, hamba 1 dan hamba 2 itu mendapatkan balasan akan jerih payah mereka, sementara hamba ketiga itu hanya mendapatkan kerugian di mana dia diusir dari tempat itu. Nah baik, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini pertama-tama? Apa maksud dari perumpamaan yang diberikan Yesus ini? Di mana satu hal harus kita ketahui, kita semua itu memiliki sebuah talenta. Itu sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu kita harus bisa mengolah, kita harus bisa mengembangkan apa talenta dan kemampuan kita ini agar bisa berguna bagi kita dan juga untuk bagi semua orang. Dan lalu jikalau kita sudah berhasil mengembangkan talenta ini, apa baiknya buat kita? Di mana kita akan mendapatkan namanya hidup baru. Kita akan mendapatkan sebuah keuntungan. Di dalam ayat ini dikatakan di ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apa maksudnya? Tuhan memberikan kita talenta. Itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka jikalau kita berhasil mengembangkan talenta ini, apalagi untuk maksud kebaikan, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti pahala dan juga nanti agar kita bisa masuk ke surga. Nah, tapi walaupun begitu, kita juga harus bisa mengolah talenta ini dalam nama Yesus. Karena mengapa? Ini adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka kita pun harus bisa mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kita melalui talenta ini. Baik itu mungkin melalui doa ataupun ucapan syukur kepada Tuhan setiap harinya. Nah, tapi walaupun begitu, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Mengapa demikian? Banyak orang di luar sana memiliki talenta, tetapi karena mereka tidak percaya akan Tuhan dan tidak rajin berdoa ataupun memuji Tuhan, maka talenta ini akan menjadi sebuah hal yang membuat kerugian. Misalnya, ada seorang yang sangat ahli dalam pembuatan kimia. Nilai-nilainya bagus dalam kimia, pengetahuannya tinggi. Tetapi karena dia tidak memiliki Tuhan di dalam hatinya, maka dia menggunakan talentanya ini untuk menciptakan misal bom ataupun obat-obatan terlarang. Di mana kita tahu ini bukanlah hal yang diinginkan Tuhan. Ini bukanlah tujuan Tuhan memberikan kita talenta. Karena saat Tuhan memberikan kita talenta, itu ditujukan agar kita dapat memuliakan nama Tuhan juga. Karena itu dalam setiap perkara kita harus bisa menggunakan talenta ini. Ini adalah berkat yang Tuhan kepada kita sejak kita kecil. Dan jangan lupa untuk mengucapkan dalam nama Yesus. Amin.